Kehidupan bisa berubah dalam sekejap. Dari tawa menjadi tangis, dari harapan menjadi keputusasaan. Inilah kisah seorang gadis muda berusia 24 tahun, cantik, kaya raya, yang memiliki segalanya, hingga suatu hari, sebuah tragedi merenggut segalanya. Jatuh dari tangga rumahnya membuat ia divonis lumpuh seumur hidup. Puluhan rumah sakit, dokter terbaik bahkan sampai ke luar negeri sudah ia datangi. Namun hasilnya sama, kau tidak akan pernah berjalan lagi, kata mereka. Dunia Alina runtuh seketika. Namun, di tengah keputusasaan itu, hadir seorang pria asing, seorang pemuda miskin, perantau dari Jawa Timur bernama Hadiriansyah. Dengan pakaian lusuh dan tangan penuh luka pekerja, ia mengucapkan kalimat yang membuat Alina menertawakannya, "Maaf Nona, aku bisa membantumu berjalan lagi." Sebuah janji aneh yang seolah mustahil, namun siapa sangka, ucapannya itu akan mengubah segalanya. Inilah kisah tentang keajaiban, cinta yang terlarang, pengkhianatan, serta keberanian untuk melawan takdir. Kisah seorang gadis yang terjebak dalam kursi roda, dan seorang lelaki sederhana yang mengembalikan langkahnya. Sebuah cerita yang akan mengguncang hati, tentang perjuangan, air mata, dan keajaiban yang datang dari tempat yang tak pernah disangka. Malam itu rumah megah keluarga Maharani berdiri anggun diterangi cahaya lampu kristal. Dindingnya dipenuhi ukiran mahal, lantai marmer berkilauan, dan tangga melingkar menjulang tinggi bagaikan simbol kemewahan yang tak tertandingi. Di sanalah, seorang gadis cantik bernama Alina Maharani, 24 tahun, sedang melangkah ringan menuruni tangga dengan gaun sutra putih yang anggun. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya memancarkan kemewahan dan keanggunan seorang putri raja. Tidak ada yang menyangka, bahwa beberapa detik kemudian, hidupnya akan berubah selamanya. Langkah kecil Alina tergelincir, tumit sepatunya yang runcing mengenai marmer licin, membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, dunia seakan berputar. Tubuh indah itu terhempas jatuh dari tangga yang tinggi, menghantam keras pijakan demi pijakan sebelum akhirnya tergeletak di lantai dingin. Suara jeritan para pelayan dan dentuman tubuhnya yang menghantam marmer memenuhi rumah besar itu. "Nona!" teriak seorang pembantu sambil berlari panik. Darah mengalir dari bibir Alina, matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak. Keheningan mencekam seolah waktu berhenti. Malam yang tadinya penuh tawa berubah jadi teror. Keluarga Maharani segera datang, histeris, memeluk tubuh Alina yang sudah tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Alina terbangun di ruang ICU rumah sakit ternama. Aroma obat dan suara mesin medis menyambutnya. Dokter-dokter berjas putih berwajah tegang mengelilinginya. Alina mencoba menggerakkan kakinya, namun tidak ada reaksi. Panik, ia mencoba lagi, tetapi tetap tak bisa. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. "Dokter, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" tanyanya dengan suara bergetar. Sang dokter menghela napas panjang, wajahnya penuh iba. "Nona Alina, tulang belakang Anda mengalami cedera parah. Maafkan kami, tapi kemungkinan besar Anda tidak akan bisa berjalan lagi seumur hidup." Kata-kata itu menusuk hatinya bagaikan ribuan pisau. Tangisan pecah dari keluarganya, sementara Alina hanya bisa menatap kosong ke langit-langit, hatinya hancur berkeping-keping. Hari-hari berlalu, dan Alina dibawa ke berbagai rumah sakit ternama, bahkan hingga ke luar negeri. Dari Singapura, Jerman, hingga Amerika Serikat. Namun hasilnya sama, semua dokter memberikan vonis yang kejam. Tidak ada harapan. Setiap kali mendengar itu, hatinya semakin terpuruk. Ia merasa seolah Tuhan mencabut seluruh cahaya dalam hidupnya. Rumah megah yang dulu penuh cahaya kini menjadi penjara kesepian. Kursi roda mewah yang dipersembahkan keluarganya terasa seperti belenggu yang mengikat jiwa. Alina menolak bertemu sahabat, menutup diri dari dunia luar. Cermin menjadi musuhnya, ia tak sanggup melihat bayangan dirinya yang dulu sempurna kini hanya duduk tak berdaya. Senyum indah yang dulu mereka kini lenyap digantikan wajah murung penuh luka. Di puncak keputusasaannya, Alina mulai bertanya pada Tuhan, "Mengapa aku? Mengapa hidupku dihancurkan secepat ini?" Air matanya mengalir tanpa henti setiap malam. Ia merasa hidupnya berakhir di usia yang begitu muda, tanpa cinta, tanpa harapan, tanpa masa depan. Ia tak tahu bahwa di luar sana, takdir sedang menyiapkan seseorang yang akan mengubah segalanya, seorang pria sederhana yang kelak akan membawa cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Hari-hari setelah kepulangannya dari rumah sakit hanya dipenuhi kesunyian. Kursi roda dengan desain paling mahal dipesan khusus untuk Alina,
namun kemewahan itu tidak pernah bisa menutupi luka batin yang ia rasakan. Setiap pagi, pelayan membantunya berpakaian, mendorong kursi rodanya ke taman, lalu meninggalkannya sendiri. Alina hanya menatap kosong bunga-bunga yang bermekaran, seolah dunia terus hidup sementara dirinya terkubur di dalam tubuh yang tak lagi sempurna. Setiap kali keluarganya mencoba memberi semangat, ia hanya tersenyum tipis tanpa arti. Ibunya memeluknya erat sambil berbisik, "Nak, kita akan cari pengobatan lagi, jangan menyerah." Namun di balik senyum getirnya, Alina tahu itu hanya harapan kosong. Puluhan dokter sudah ia temui, ratusan obat dan terapi sudah ia jalani, bahkan doa dan ritual dari berbagai tempat suci pun telah dilakukan. Hasilnya tetap sama, kakinya tetap mati rasa. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk. Kadang ia terbangun dengan jeritan sendiri, merasakan bayangan jatuh dari tangga yang terus menghantui. Keringat dingin membasahi tubuhnya, air mata membasahi bantal. Ia menatap langit-langit kamarnya yang dihiasi lampu kristal, lalu berbisik lirih, "Tuhan, jika memang aku tidak bisa berjalan lagi, lebih baik Engkau ambil saja nyawaku." Kata-kata itu pecah bersama isak tangisnya. Sahabat-sahabat dekatnya pun mulai jarang datang. Awalnya mereka sering menjenguk, membawa hadiah dan kata-kata penyemangat. Namun seiring waktu, satu persatu menghilang. Telepon Alina semakin sepi, pesan-pesan ucapan, "Cepat sembuh," tak pernah lagi muncul. Yang tersisa hanyalah kesepian yang menggerogoti. Bahkan kekasihnya yang pernah bersumpah akan selalu menemani, kini menghilang tanpa kabar. Ia ditinggalkan saat paling membutuhkan. Alina mulai menolak bercermin. Dulu ia selalu mengagumi pantulan dirinya yang cantik dengan gaun indah dan tubuh sempurna. Kini, setiap kali melihat dirinya duduk di kursi roda, tubuhnya tampak rapuh dan matanya kosong. Cermin bukan lagi sahabat, melainkan pengingat akan kehancuran. Setiap hari ia semakin menutup diri, bahkan kepada keluarganya sendiri. Ayahnya mencoba menutupi kesedihan dengan sibuk bekerja. Ibunya terus berusaha mencari tabib, pengobatan alternatif, bahkan mendatangkan ahli spiritual. Namun Alina selalu menolak. "Hentikan semua ini, Bu, aku sudah lelah berharap." Kalimat itu membuat ibunya menangis diam-diam setiap malam. Tidak ada yang bisa menembus dinding keputusasaan yang sudah membungkus hati Alina. Di sebuah malam yang sunyi, hujan deras mengguyur kaca jendela kamarnya. Alina duduk di kursi roda menghadap keluar, menatap kilatan petir yang membelah langit. Dalam keheningan, ia merasakan hidupnya sudah berakhir, meski usianya baru 24 tahun. Ia tidak lagi bermimpi tentang masa depan, tentang cinta, atau kebahagiaan. Semua seolah direnggut darinya dalam sekejap. Namun yang tidak ia ketahui, di luar sana, takdir sedang berjalan. Di jalanan penuh lumpur dan hujan, seorang pemuda sederhana bernama Hadi Ryansyah sedang bekerja keras, tanpa pernah membayangkan bahwa langkah kecilnya sebagai buruh bangunan akan membawanya masuk ke dalam hidup Alina. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya sedang dipersiapkan oleh waktu. Di sebuah sudut Jakarta yang jauh dari gemerlap lampu kota, seorang pemuda bernama Hadi Ryansyah berjuang demi hidup. Usianya 28 tahun, tubuhnya kekar karena kerja keras, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya penuh kapalan. Ia adalah seorang buruh bangunan, pekerja harian yang tak pernah tahu apakah esok masih ada upah untuk dibawa pulang. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan hati yang tulus dan jiwa yang pantang menyerah. Hadi datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia meninggalkan kampung halamannya demi membantu keluarganya yang hidup serba kekurangan. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya sudah renta, dan adik-adiknya masih bersekolah. Hadi adalah harapan satu-satunya. Setiap kali ia merasa lelah, ia hanya teringat wajah ibunya yang menunggu kabar darinya, dan itu cukup untuk membuatnya bangkit kembali. Hidup di kota besar tidak pernah mudah. Hadi sering tidur di bedeng sempit bersama para pekerja lain, berbagi ruang dengan bau semen dan debu bangunan. Makan seadanya, seringkali hanya nasi dengan garam atau tempe. Namun ia tidak pernah mengeluh. "Selama aku bisa kirim uang ke rumah, aku akan terus kuat," begitu bisiknya setiap malam sebelum tidur. Meski kerasnya hidup membentuk tubuhnya, Hadi tidak pernah kehilangan kelembutan hati. Ia sering membantu teman kerja yang sakit, atau membagi makanan dengan orang jalanan yang bahkan lebih lapar darinya. Rekan-rekannya sering mengejeknya terlalu baik untuk seorang buruh, namun Hadi hanya tersenyum. "Harta itu bukan soal uang, tapi soal hati," katanya. Ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang tentang Hadi.
Sejak kecil, ia mewarisi ilmu penyembuhan tradisional dari almarhum kakeknya. Bukan ilmu biasa, melainkan sebuah pengetahuan kuno tentang titik tubuh, energi, dan doa-doa yang diajarkan turun-temurun. Namun Hadi jarang sekali menggunakannya. Baginya, ilmu itu adalah amanah, dan hanya boleh dipakai jika benar-benar ada orang yang membutuhkan. Pada suatu siang, proyek pembangunan besar sedang dikerjakan di sebuah kawasan elit. Hadi bersama puluhan buruh lain sibuk memikul semen dan memalu besi. Keringat membasahi tubuhnya, sementara terik matahari membakar kulit. Di balik pagar tinggi rumah mewah yang sedang direnovasi itu, hidup seseorang yang sama sekali berbeda dengan dirinya, seorang gadis kaya raya yang sedang terkurung dalam kursi roda. Tanpa disadari, takdir perlahan mempertemukan mereka. Saat Hadi berhenti sejenak mengusap keringat, matanya secara tak sengaja menatap ke arah balkon rumah besar itu. Di sana, ia melihat seorang gadis duduk di kursi roda, wajahnya murung, matanya kosong menatap jauh. Hadi tidak tahu siapa dia, tapi hatinya langsung berdesir aneh. Ada sesuatu pada tatapan itu yang membuatnya merasa terpanggil. Sejenak, Hadi menunduk, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun saat ia kembali menatap, gadis itu masih di sana, seolah terperangkap dalam dunia yang tidak bisa disentuh. Hadi menarik napas panjang, dan dalam hatinya berkata, entah kenapa, aku merasa harus mendekatinya. Ia tidak tahu bahwa gadis itu adalah Alina Maharani, dan pertemuan kecil itu akan mengubah jalan hidup keduanya untuk selamanya. Hari itu langit mendung menggantung di atas kawasan elit tempat Hadi bekerja. Udara terasa berat, seolah akan turun hujan deras. Hadi yang baru saja menurunkan karung semen berhenti sejenak untuk menghela napas. Dari balik pagar tinggi rumah megah itu, matanya kembali menangkap sosok gadis di kursi roda yang sempat ia lihat kemarin. Wajahnya sendu, sorot matanya kosong menatap ke arah taman, seolah tubuhnya ada di dunia, tapi jiwanya terkurung di tempat lain. Tanpa bisa menjelaskan alasannya, Hadi merasa tertarik untuk mendekat. Ada sesuatu pada raut wajah gadis itu yang membuat dadanya bergetar. Ia bahkan tidak tahu siapa dia, namun nuraninya berkata gadis itu sedang menanggung beban yang luar biasa. Dengan langkah ragu, ia berjalan melewati halaman proyek menuju arah pagar yang sedikit terbuka. Alina Maharani, yang tengah duduk termenung, mendengar suara langkah asing. Ia mengangkat wajah, dan matanya bertemu dengan seorang pria berkulit legam dengan pakaian kerja kotor penuh debu semen. Tatapan Alina seketika berubah sinis. Dalam pikirannya, tak ada satupun pekerja kasar yang pantas memasuki dunia mewahnya. Namun Hadi tidak menunduk. Tatapan matanya jujur, tulus, dan sama sekali tidak gentar. Maaf, Nona, suara Hadi dalam, agak serak, namun tenang. Alina mengernyit, menatapnya dengan heran. Sebelum ia sempat bertanya, kalimat mengejutkan itu meluncur keluar dari bibir pria sederhana itu, aku bisa membantumu berjalan lagi. Alina terdiam sesaat, lalu tiba-tiba meledak dengan tawa getir. Tawanya terdengar seperti tangisan yang disamarkan. Apa? Kau pikir siapa dirimu? Dokter spesialis saja menyerah, profesor luar negeri pun tak mampu. Lalu seorang buruh bangunan seperti kau, berani mengatakan bisa menyembuhkanku. Nada suaranya penuh ejekan dan luka sekaligus. Namun Hadi tetap berdiri tegak. Ia tidak marah, tidak juga tersinggung. Ia hanya menatap gadis itu dengan mata penuh keyakinan. Aku tahu kau tidak akan percaya, tapi hatiku berkata lain. Aku tidak datang untuk menipu. Aku hanya ingin menolongmu. Ucapan sederhana itu membuat Alina terdiam sesaat, meski kemudian ia menepis dengan sinis, berpaling ke arah lain. Seorang pelayan rumah yang melihat percakapan itu buru-buru menghampiri. Dengan nada kasar, ia mengusir Hadi. Hei, jangan bicara sembarangan dengan Nona. Kembali ke pekerjaanmu. Hadi tidak membantah, ia hanya menunduk sebentar lalu berbalik pergi. Namun sebelum ia benar-benar menjauh, ia sempat berbisik lirih. Cukup untuk didengar Alina, aku akan menunggu hari di mana kau percaya padaku. Alina menatap punggung lelaki itu yang perlahan menjauh. Hatinya berkecamuk, ia ingin melupakan ucapannya, menganggapnya omong kosong. Namun entah mengapa, kata-kata sederhana itu mengguncang hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina tidak menangis karena keputusasaan, melainkan karena kebingungan yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, setelah kejadian aneh di taman rumahnya, Alina tak bisa tidur. Kata-kata pria bernama Hadi itu terus menggema di telinganya, aku bisa membantumu berjalan lagi.
Ia menutup mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya omong kosong seorang buruh bangunan yang sok tahu. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat suara itu berputar di kepalanya, seolah mengejek keputusasaannya sendiri. Di ruang makan, ibunya mencoba menghibur dengan berbagai makanan lezat, namun Alina hanya menyentuhnya sedikit. "Bu," katanya lirih, "menurutmu, mungkinkah ada seseorang yang bisa menyembuhkan selain dokter?" Pertanyaan itu membuat sang ibu terdiam, lalu menatap putrinya penuh iba. "Nak, jangan percaya sembarangan orang. Banyak penipu di luar sana yang hanya ingin mengambil hartamu." Kalimat itu membuat Alina tercekat, karena ia teringat pada wajah tulus Hadi yang justru tidak terlihat seperti seorang penipu. Keesokan harinya, Alina duduk di balkon, menatap ke arah halaman tempat para buruh bekerja. Matanya mencari sosok itu tanpa ia sadari. Dan benar saja, Hadi ada di sana, memanggul karung semen di pundaknya dengan keringat bercucuran. Sekilas pandang mereka bertemu, dan Hadi hanya mengangguk singkat, tanpa sepatah kata. Namun cukup bagi Alina untuk merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, ada keyakinan yang terpancar dari sorot matanya. Sore harinya, Alina kembali melihat Hadi mendekat. Kali ini, ia tidak menunggu dipanggil atau diberi kesempatan. Dengan keberanian yang aneh, Hadi kembali berbicara. "Nona, aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi aku bukan orang gila. Aku tidak punya harta, tidak punya nama. Tapi aku punya sesuatu yang bisa membuatmu berdiri lagi." Ucapannya sederhana, tapi begitu berat mengguncang hati Alina. Alina menatapnya dengan mata berkaca-kaca, antara marah, sedih, dan berharap. "Kau tidak tahu apa yang aku alami, semua orang sudah meninggalkanku. Semua dokter menyerah. Aku sudah mati rasa, bukan hanya kakiku, tapi juga hatiku." Suaranya bergetar, lalu pecah menjadi tangisan. Untuk pertama kalinya, ia meluapkan luka terdalamnya di depan seorang asing yang bahkan tak mengenal masa lalunya. Hadi tetap diam, membiarkan Alina menangis. Setelah tangis itu reda, ia mendekat sedikit dan berkata lirih, "Aku tidak butuh percaya dari orang lain. Aku hanya butuh kau memberiku kesempatan. Jika aku salah, bencilah aku selamanya. Tapi jika aku benar, maka hidupmu akan berubah." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk tepat ke jantung Alina yang selama ini hanya mendengar vonis kematian dari para dokter. Namun percakapan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu balkon. Ibunya berdiri di sana dengan wajah marah, diikuti seorang pelayan. "Hadi, beraninya kau bicara seperti itu pada anakku. Keluar dari sini sekarang juga," teriaknya dengan nada penuh amarah dan penghinaan. Alina tercekat, menatap antara ibunya dan Hadi. Hadi tidak melawan, tidak membela diri. Ia hanya menunduk hormat lalu mundur perlahan. Namun sebelum pergi, ia sempat menatap Alina sekali lagi dan berkata pelan, "Aku tetap pada ucapanku, suatu hari kau akan membuktikannya." Kalimat itu membuat hati Alina bergetar hebat. Malam itu, meski ibunya mengurungnya dalam kamar, pikiran Alina hanya dipenuhi oleh satu hal, ucapan aneh dari seorang buruh miskin yang tiba-tiba memberinya secercah harapan. Malam itu, Alina duduk di depan cermin besar di kamarnya. Wajah cantiknya terlihat pucat, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Namun yang membuatnya gelisah bukan lagi tentang kursi roda atau vonis dokter, melainkan kata-kata pria asing yang tiba-tiba datang ke hidupnya. "Aku bisa membantumu berjalan lagi." Ucapan itu bagaikan api kecil yang diam-diam menyala di dalam hatinya, membakar lapisan dingin keputusasaan yang selama ini membungkus dirinya. Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan meyakinkan dirinya sendiri. Itu pasti omong kosong, bagaimana mungkin seorang buruh bangunan bisa melakukan apa yang para dokter terbaik dunia tidak mampu lakukan. Gumamnya lirih, namun semakin ia menyangkal, semakin kuat rasa penasaran menggerogotinya. Ada sesuatu pada tatapan mata Hadi, tatapan penuh keyakinan, yang membuatnya sulit untuk melupakan. Beberapa hari kemudian, Alina kembali duduk di balkon. Dari kejauhan, ia memperhatikan Hadi yang sibuk bekerja. Peluh bercucuran di wajahnya, namun gerakannya tegas dan kuat. Alina merasa heran mengapa dirinya terus mencari sosok itu. Setiap kali ia muncul, jantungnya berdetak lebih cepat. "Kenapa aku menatapnya? Aku bahkan tidak mengenalnya," bisiknya pada diri sendiri. Sore itu, salah seorang sahabat lama Alina datang menjenguk. Mereka berbicara sebentar, namun Alina bisa merasakan jarak yang semakin lebar. Sahabatnya menatap kursi roda dengan iba,
lalu mencoba menyemangati dengan kalimat klise. "Kamu harus tabah, Lin, mungkin ini takdir." Kalimat itu menusuk seperti belati. Setelah sahabatnya pergi, air mata Alina jatuh deras. Hanya ucapan Hadilah yang berbeda, bukan tentang pasrah, tapi tentang harapan. Rasa penasaran itu semakin menguasai pikirannya. Malam-malam ia gelisah, memikirkan dari mana keberanian Hadi berkata seperti itu. Apakah ia benar-benar punya sesuatu yang bisa membantunya, atau hanya seorang nekat yang mencoba mencari perhatian? Ia membolak-balik pikirannya, namun tak menemukan jawaban. Yang jelas, kata-kata itu sudah terpatri di hatinya. Suatu malam, ketika rumah sunyi dan hanya suara jam dinding yang terdengar, Alina memberanikan diri untuk berbisik pada dirinya sendiri, "Bagaimana jika aku mencoba percaya, hanya sekali saja?" Pertanyaan itu membuatnya merinding. Ia tahu jika ibunya mendengar, tentu akan melarang dengan keras. Tapi jauh di lubuk hati, ada suara yang berkata bahwa ia tidak boleh melepaskan secercah kemungkinan itu. Keesokan harinya, Alina meminta pelayannya untuk mendorong kursi rodanya lebih dekat ke area proyek, dengan alasan ingin melihat taman depan. Namun sebenarnya, ia hanya ingin melihat Hadi dari jarak lebih dekat. Dari sana, ia bisa mendengar suara tawa para pekerja, derap palu, dan deru mesin. Namun yang ditunggu hanya satu, suara langkah Hadi, pria dengan ucapan aneh yang kini mulai mengusik hatinya. Dan ketika matanya akhirnya menangkap sosok itu di antara debu dan keringat, Alina tahu bahwa rasa penasaran ini tidak bisa lagi ia bantah. Ia menatapnya lama, dengan jantung berdegup kencang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan merasa mati rasa, ia merasakan sesuatu yang hidup kembali dalam dirinya, harapan yang tak pernah ia duga akan muncul dari seorang lelaki sederhana bernama Hadi. Di balik tubuh kekar dan keringat yang selalu menetes di wajahnya, Hadi menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun di proyek itu. Sejak kecil, ia tumbuh bersama kakeknya di desa, seorang tabib tua yang dihormati banyak orang. Kakeknya mengajarkan ilmu penyembuhan yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga jiwa. Ilmu itu bukan sekadar pijat atau ramuan herbal, melainkan perpaduan antara doa, sentuhan energi, dan pengetahuan titik-titik kehidupan manusia. Saat kecil, Hadi sering melihat orang-orang datang dengan wajah putus asa, membawa penyakit yang tak kunjung sembuh. Dengan sabar, kakeknya menenangkan mereka, menyentuh dengan tangan penuh doa, lalu perlahan kesembuhan datang. "Ingat, Hadi," kata sang kakek suatu malam, "ilmu ini bukan milik kita. Ini hanya titipan. Gunakan hanya untuk orang yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk kesombongan atau keuntungan." Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Namun, ketika Hadi beranjak dewasa dan merantau ke kota, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak gegabah menggunakan warisan itu. Dunia kota berbeda dengan desa. Orang-orang di sini lebih percaya pada uang, dokter, dan teknologi. Baginya, ilmu itu adalah rahasia, amanah yang akan ia jaga sampai suatu hari benar-benar dibutuhkan. Pertemuan dengan Alina seolah membangunkan kembali sesuatu yang sudah lama ia pendam. Tatapan kosong gadis itu, luka yang tersembunyi di balik senyum sinisnya, membuat hati Hadi terusik. Ia tahu vonis dokter sudah menghancurkan harapan Alina, tapi Hadi juga tahu, dalam tubuh manusia ada keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis. Dan ia yakin, Alina masih memiliki peluang. Beberapa malam terakhir, Hadi gelisah. Ia berbaring di bedeng sempit, mendengar dengkuran teman-teman sesama buruh, namun pikirannya hanya dipenuhi wajah Alina. Kata-kata kakeknya terngiang jelas, "Akan datang satu jiwa yang sangat membutuhkanmu, Hadi. Saat itu tiba, jangan ragu." Hadi mulai merasa, mungkin Alinalah jiwa itu. Di sisi lain, ia sadar risiko yang akan dihadapinya. Dunia Alina terlalu jauh dari dunianya. Jika ia salah melangkah, ia bisa dianggap penipu, bahkan diusir dengan hinaan. Namun keyakinan di hatinya jauh lebih kuat dari rasa takut. "Aku tidak peduli siapa dia, yang penting aku harus menolongnya," gumam Hadi dalam hati, sambil menggenggam erat kalung kecil peninggalan kakeknya. Sementara itu, dari kejauhan, Alina semakin sering memperhatikan Hadi. Rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan, dan kegelisahan berubah menjadi dorongan untuk mengetahui lebih dalam siapa pria itu sebenarnya. Tanpa ia sadari, ia mulai menunggu-nunggu kehadirannya setiap hari, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak hidupnya terpuruk. Takdir pun seperti semakin mempertemukan mereka. Saat hujan deras mengguyur sore itu,
Hadi berteduh di dekat balkon tempat Alina duduk. Untuk pertama kalinya, jarak mereka begitu dekat tanpa penghalang. Hadi menatap gadis itu, lalu dalam hatinya berbisik, jika aku harus membuka rahasiaku, biarlah dimulai darinya. Sore itu, di tengah derasnya hujan yang menetes di kaca jendela, keberanian Hadi akhirnya muncul. Ia menatap Alina dengan sorot mata penuh keyakinan, lalu dengan suara rendah tapi tegas berkata, "Nona, izinkan aku mencoba. Aku bisa membantumu berjalan lagi." Kata-kata itu seketika membuat Alina terdiam. Hatinya bergetar, antara ingin percaya dan ingin menertawakan omongan yang terdengar seperti khayalan. Namun sebelum Alina sempat menjawab, suara keras terdengar dari arah pintu. "Apa yang kau katakan barusan?" Ibunda Alina, seorang wanita elegan dengan tatapan tajam, berdiri dengan wajah merah padam. Di belakangnya, kakak laki-laki Alina ikut menatap sinis. Mereka telah mendengar percakapan itu. Suasana hening berubah menjadi tegang. Sang ibu maju beberapa langkah, menunjuk Hadi dengan penuh amarah. "Kau pikir siapa dirimu? Hah? Seorang buruh bangunan berani-beraninya bicara seperti itu pada putriku. Kau ingin memanfaatkan kelemahan Alina untuk mencari keuntungan." Suaranya menggema, menusuk hati Hadi. Tapi Hadi tetap berdiri tegak, mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi. Alina sendiri hanya bisa membisu, matanya bergantian menatap ibunya dan Hadi. Ada rasa bersalah yang menghantam dadanya, seolah kehadiran Hadi kini justru membawa badai baru dalam hidupnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ucapan Hadi tadi bukanlah kebohongan. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang terasa berbeda, tulus, bukan dibuat-buat. Kakak Alina melangkah maju, menatap Hadi penuh ejekan. "Dengarkan baik-baik, orang sepertimu tidak punya tempat di dunia kami. Jangan pernah bermimpi bisa menyentuh apalagi menyembuhkan adikku. Kalau kau masih berani datang ke rumah ini lagi, aku pastikan kau menyesal." Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam harga diri Hadi. Hadi menundukkan kepalanya sesaat, lalu perlahan menjawab dengan suara bergetar, "Aku tidak mencari apapun, tidak uang, tidak kehormatan. Aku hanya ingin menolong. Tapi jika kalian tidak mengizinkan, aku akan pergi, meski aku tahu, di dalam hati Nona Alina masih ada harapan." Setelah itu ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Alina menatap kepergian Hadi dengan hati yang semakin kacau. Air matanya mengalir, namun ia buru-buru menyembunyikannya dari ibunya. Sang ibu menepuk tangannya pelan, seolah ingin menenangkan, tapi justru berkata, "Jangan pernah percaya pada omong kosong seperti itu, Alina. Harapan palsu hanya akan membuatmu semakin hancur." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dada Alina, membuatnya semakin terjebak di antara keyakinan dan keraguan. Malam itu, di dalam kesendirian kamarnya, Alina tak bisa tidur. Kata-kata Hadi terus bergema di telinganya, beradu dengan amarah ibunya. Untuk pertama kalinya sejak divonis lumpuh, ia merasa dihadapkan pada pilihan, mempercayai dunia yang selama ini membelenggunya, atau percaya pada seorang pria asing yang mungkin membawa keajaiban. Hari-hari Alina kini semakin kelam. Setelah insiden dengan Hadi di rumahnya, ibunya semakin ketat menjaga pergaulannya. Tak seorang pun diperbolehkan berbicara soal buruh bangunan itu. Namun luka yang paling menyakitkan justru datang dari lingkaran terdekatnya. Satu persatu sahabat yang dulu mengelilinginya mulai menjauh, seolah penyakitnya adalah aib yang menular. Grup arisan, pesta, hingga undangan pertemanan kini tak lagi sampai padanya. Lebih pahit lagi, lelaki yang dulu ia sebut sebagai kekasih sejati perlahan menghilang. Di awal, ia masih rajin menjenguk, memberi semangat dengan kata-kata manis. Namun seiring waktu, pesan-pesan mulai jarang masuk, telepon tak lagi terangkat. Hingga pada akhirnya, sebuah pesan singkat menghancurkan sisa hatinya, "Maaf, aku tak sanggup melihatmu seperti ini. Aku harap kau mengerti." Sejak saat itu, Alina benar-benar sendirian. Malam-malamnya menjadi saksi air mata yang tak pernah berhenti. Ia menangis sampai matanya bengkak, memandang ke langit-langit kamar seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Doa-doa terucap dengan suara parau, namun hanya keheningan yang membalas. Tuhan terasa begitu jauh, dan dunia seolah menutup pintu rapat-rapat untuknya. Kesepian itu kian menggerogoti batinnya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia hanya melihat sosok rapuh yang terjebak di kursi roda, tanpa masa depan, tanpa cinta, tanpa harapan. Di balik gaun mewah dan ruangan megah, Alina hanyalah tawanan tubuhnya sendiri. Kadang ia bertanya,
Apakah hidupnya benar-benar berarti, atau hanya menunggu akhir yang menyedihkan? Namun di tengah gelapnya malam, satu wajah selalu hadir tanpa diundang. Wajah seorang pria dengan sorot mata yang berbeda dari yang lain, mata yang tidak memandangnya sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang masih memiliki cahaya. Wajah itu adalah Hadi. Semakin ia berusaha mengusir bayangan itu, semakin jelas hadirnya dalam pikirannya. Alina teringat pada kalimat sederhana yang diucapkan pria itu, "Aku bisa membantumu berjalan lagi." Meski terdengar mustahil, kalimat itu seperti menyalakan api kecil di hatinya yang hampir padam. Api yang memberi rasa hangat di tengah dinginnya kesepian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia ingin percaya pada sesuatu, atau seseorang. Namun ketakutan pada ibunya membuat Alina bimbang. Ia tahu jika ia berusaha mencari Hadi, amarah keluarga akan semakin menjadi. Tapi di sisi lain, hatinya sudah terlalu lelah hidup dalam penjara kesendirian. Ia mulai merasa, apapun risikonya, ia harus tahu kebenaran dari pria misterius itu. Malam itu, sambil menatap keluar jendela dengan mata basah, Alina berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Hadi, jika kau benar-benar bisa menolongku, temuilah aku lagi. Aku butuh kau." Kata-kata itu meluncur seperti doa yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya, dan entah mengapa, hatinya merasa ada sesuatu yang akan berubah. Dengan tangan gemetar, Alina mengetik pesan singkat di ponselnya. Butuh waktu lama sebelum ia menekan tombol kirim, seolah setiap huruf adalah taruhan bagi hidupnya. Pesan itu sederhana, namun penuh tantangan. "Jika benar kau bisa, buktikan padaku. Kalau kau berbohong, aku akan benci padamu selamanya." Setelah mengirimkannya, dadanya berdegup kencang, seakan ia baru saja melakukan sesuatu yang dilarang. Di sebuah bedeng kecil dekat lokasi proyek, Hadi tertegun melihat pesan itu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kata-kata Alina seakan menusuk sekaligus memberi harapan. Ia tahu, ini bukan sekadar undangan, ini adalah ujian, kesempatan pertama, dan mungkin satu-satunya, untuk membuktikan bahwa warisan kakeknya bukanlah ilusi. Dengan jemari kasar yang bergetar, ia membalas singkat, "Aku akan datang. Percayalah padaku, meski hanya sekali." Malam itu, Hadi berjalan sendirian menembus dinginnya angin kota. Ia menunduk, berdoa dalam hati, mengingat pesan kakeknya yang selalu mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan ilmunya. Namun, bayangan wajah Alina terus menguat di benaknya. Ia sadar, jika malam ini gagal, bukan hanya kepercayaan Alina yang hilang, tapi juga harapan satu-satunya gadis itu untuk kembali percaya pada hidup. Alina menunggu di ruang pribadinya dengan hati kalut. Setiap detik terasa begitu panjang. Sesekali ia menatap pintu, takut kalau ibunya atau kakaknya masuk dan mengetahui rencananya. Ia bahkan menutup gorden rapat-rapat agar tidak ada yang melihat dari luar. Saat suara langkah kaki pelan terdengar di koridor, napasnya tertahan. Hingga akhirnya pintu terbuka, dan sosok Hadi berdiri di ambang. Untuk pertama kalinya, tidak ada cemooh atau hinaan di antara mereka. Hanya ada tatapan penuh makna. Alina berusaha terlihat tenang, meski sebenarnya dadanya bergejolak. "Kau di sini, sekarang buktikan," ucapannya. "Jangan hanya bicara," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Hadi mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapan kursi roda Alina. Ia mengangkat pandangannya, menatap mata gadis itu penuh ketulusan. "Aku tidak bisa menjanjikan keajaiban instan, Nona. Tapi izinkan aku mencoba. Jika kau benar-benar percaya, biarkan aku membuktikan pada waktunya." Tangan Hadi terulur, menyentuh lutut Alina dengan lembut, seakan memberi energi yang tak terlihat. Saat itu, perasaan aneh merambat di tubuh Alina. Hangat, tenang, seperti ada sesuatu yang mengalir dari sentuhan tangan Hadi. Meski ia masih tak bisa menggerakkan kakinya, namun untuk pertama kalinya, ia merasa berbeda. Bukan pada fisiknya, melainkan pada hatinya, seakan ada sedikit celah cahaya yang masuk di tengah pekatnya kegelapan. Air mata menetes di pipi Alina tanpa ia sadari. Ia menatap Hadi dengan tatapan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan. Kalau benar kau bisa menolongku, aku akan percaya padamu. Tapi tolong, jangan pernah menghancurkan hatiku seperti orang-orang lain." Kata-kata itu meluncur lirih, namun bagi Hadi, itu adalah janji sekaligus beban yang paling suci. Hari-hari berikutnya menjadi awal perjalanan baru bagi Alina. Hadi tidak langsung memaksa tubuhnya untuk bergerak, melainkan mulai dari sesuatu yang jauh lebih dalam, hatinya yang terluka. Ia tahu,
Luka batin yang dipendam Alina selama ini jauh lebih parah daripada kelumpuhan di tubuhnya. Dengan sabar, ia mendengarkan setiap keluh kesah gadis itu, setiap tangis yang pecah di tengah malam, setiap bisikan penuh rasa putus asa yang sebelumnya tak pernah berani ia ungkapkan pada siapapun. Kesembuhan bukan hanya soal kaki yang bisa melangkah, ucap Hadi lembut suatu sore, saat Alina menangis di hadapannya. Kadang luka di hati jauh lebih berat daripada luka di tubuh. Jika kau bisa berdamai dengan dirimu sendiri, tubuhmu akan ikut merespons. Kau harus percaya pada itu. Kata-kata sederhana itu membuat Alina terdiam, lalu tangisnya pecah lebih keras. Untuk pertama kalinya, ia berani bercerita tentang ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Tentang rasa rendah diri karena tak bisa lagi berjalan anggun seperti dulu. Tentang pengkhianatan kekasihnya yang meninggalkan luka mendalam. Tentang sahabat-sahabat palsu yang menghilang begitu saja. Dan terutama, tentang rasa marahnya pada Tuhan yang seolah membiarkannya menderita sendirian. Hadi tidak menghakimi, tidak pula mencoba memberi jawaban instan. Ia hanya mendengarkan dengan penuh empati, lalu sesekali menggenggam tangan Alina, memberikan kekuatan lewat kehangatan yang tulus. Sentuhan itu berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Tidak ada rasa iba, tidak ada belas kasihan, hanya ketulusan yang menenangkan. Perlahan, Alina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia yang dulu selalu membenci dirinya sendiri, kini sedikit demi sedikit mulai menerima keadaannya. Ia tidak lagi menangis sepanjang malam, meski air mata masih sesekali jatuh. Ia belajar bahwa kelemahan bukanlah kutukan, melainkan jalan untuk menemukan arti kekuatan yang sesungguhnya. Meski secara fisik kakinya belum menunjukkan tanda-tanda membaik, namun cahaya di matanya perlahan kembali. Ia mulai tersenyum, meski kecil. Ia mulai berbicara dengan suara yang tidak lagi penuh getir. Bahkan, ia mulai bercanda dengan Hadi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak tragedi itu terjadi. Hadi tahu, ini adalah tanda baik. Kau sudah melangkah lebih jauh dari yang kau sadari, Alina, ujarnya suatu hari. Meski tubuhmu masih diam, hatimu sudah mulai berjalan. Kalimat itu membuat Alina terdiam, lalu tersenyum dengan air mata menetes. Untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa dirinya bukan lagi wanita yang sepenuhnya hancur. Namun jauh di dalam hati, Alina sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia masih harus menghadapi keluarganya, masih harus menanggung tatapan sinis orang-orang. Tapi bersama Hadi, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kekuatan baru, dan sebuah harapan yang perlahan tumbuh. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Alina terbangun dengan perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang berdenyut di dalam tubuhnya, sebuah getaran halus yang selama ini hilang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasi akibat terlalu berharap. Namun ketika Hadi datang sore itu, getaran itu semakin nyata. Hadi duduk berlutut di hadapan Alina, menatapnya penuh kesabaran. Seperti biasanya, ia mengajarkan Alina untuk bernapas perlahan, menenangkan hati sebelum mencoba apapun. Kau harus percaya pada dirimu sendiri, lebih dari percaya padaku, ucapnya lembut. Alina hanya mengangguk, meski hatinya diliputi rasa ragu. Saat Hadi menyentuh kakinya dengan penuh kehati-hatian, Alina merasakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah getaran kecil, samar, tapi jelas, menjalar dari ujung jari kakinya hingga ke betis. Seketika tubuhnya menegang, dan matanya terbelalak. Hadi, aku merasakan sesuatu. Suaranya bergetar penuh emosi. Air mata mengalir deras di pipi Alina. Selama ini, ia bahkan sudah lupa bagaimana rasanya memiliki sensasi di kakinya. Semua dokter mengatakan itu mustahil, bahwa syarafnya telah mati. Namun kenyataan kini berbeda. Ada kehidupan kecil yang berusaha bangkit dari keterpurukan, sebuah tanda bahwa harapan bukan sekadar khayalan. Hadi tersenyum, menatapnya penuh keyakinan. Aku bilang kan, kau akan berjalan lagi, ucapnya dengan suara hangat. Ia sendiri menahan haru, karena tahu inilah momen pertama yang membuktikan pada Alina bahwa semua usahanya bukan omong kosong. Ia hanya ingin gadis itu percaya, dan hari ini, keajaiban pertama telah menjawab doa mereka. Alina menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak tanpa mampu menahan emosi. Ia merasa seperti bayi yang baru saja diberi kehidupan. Aku benar-benar merasakannya, ucapnya berulang-ulang, seakan takut perasaan itu akan hilang jika ia berhenti berkata. Malam itu,
Alina tidak bisa tidur. Setiap kali ia mengingat kembali getaran kecil di kakinya, hatinya dipenuhi rasa syukur bercampur takut. Baginya, ini adalah awal yang luar biasa, tapi juga awal dari pertaruhan yang besar. Jika benar ia bisa sembuh, seluruh hidupnya akan berubah. Namun jika ternyata hanya ilusi, ia takut hatinya akan hancur lebih parah dari sebelumnya. Tapi di balik semua kebingungan itu, satu hal pasti, untuk pertama kalinya setelah tragedi itu, Alina berani bermimpi lagi. Ia mulai melihat dirinya tidak hanya sebagai wanita lumpuh yang terjebak dalam kursi roda, melainkan seseorang yang sedang menapaki jalan menuju keajaiban. Dan di jalan itu, ada Hadi yang menuntunnya dengan penuh keyakinan. Kabar tentang perubahan kecil pada diri Alina menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Para pelayan yang melihatnya meneteskan air mata bahagia saat pertama kali merasakan getaran di kakinya, tanpa sadar menjadi sumber gosip. Berita itu akhirnya sampai ke telinga keluarga besar, termasuk Paman Derajat, sosok yang selama ini diam-diam menunggu kejatuhan Alina demi meraih kekayaan keluarga. Alih-alih bersyukur, Derajat justru mencurigai semua itu. Ia tidak percaya ada buruh bangunan miskin yang tiba-tiba mampu memberikan harapan yang tak sanggup diberikan puluhan dokter ternama. Baginya, Hadi hanyalah penipu cerdik yang sedang memanfaatkan kelemahan dan putus asa keponakannya. Dengan wajah penuh intrik, ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Hadi dari kehidupan Alina. Dalam sebuah pertemuan keluarga, Derajat berdiri dengan suara lantang. Apakah kalian tidak sadar, pria itu hanya mengincar warisan keluarga ini? Bagaimana mungkin seorang kuli rendahan bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter luar negeri tidak mampu? Tuduhan itu langsung menimbulkan kegemparan. Beberapa anggota keluarga mulai mengangguk, terhasut oleh kata-katanya. Ibunda Alina yang memang sejak awal menentang kehadiran Hadi merasa tuduhan itu masuk akal. Aku sudah bilang dari awal, dia hanya membawa harapan palsu. Serunya dengan nada tinggi. Alina yang duduk di kursi rodanya hanya bisa terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu Hadi bukan penipu, tapi semua orang di sekitarnya mulai berbalik arah. Tak butuh waktu lama, fitnah itu menyebar keluar rumah. Hadi mulai menerima tatapan sinis dari rekan kerjanya di proyek. Ada yang mengejeknya sebagai penipu, ada yang menertawakannya sebagai pria miskin yang berkhayal bisa menikahi wanita kaya. Bahkan beberapa orang mulai mengusirnya secara halus, takut terbawa masalah besar. Hadi menanggung semua itu dengan diam. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Namun dalam kesendirian, ia merasakan luka yang mendalam. Bukan karena cemoohan orang, melainkan karena takut Alina ikut mempercayai fitnah itu. Baginya, kepercayaan gadis itu adalah satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan. Alina sendiri berada di persimpangan sulit. Ia ingin membela Hadi, namun setiap kali ia membuka mulut, keluarganya langsung menutup dengan argumen bahwa ia sedang dimanfaatkan. Tangisnya pecah malam itu, saat ia menatap foto ayahnya yang telah tiada. Ayah, aku harus bagaimana? Aku ingin percaya padanya, tapi semua orang melawanku. Di sisi lain, Derajat tidak berhenti. Ia mengutus orang-orang untuk menyelidiki latar belakang Hadi, mencari kelemahan atau aib kecil yang bisa dijadikan senjata. Bagi pria serakah itu, menjatuhkan Hadi bukan sekadar menjaga nama baik keluarga, melainkan langkah penting untuk memastikan Alina tetap lemah, agar kendali harta warisan tetap berada di tangannya. Intrik pun mulai berjalan, dan ancaman terhadap Hadi semakin nyata. Di tengah badai fitnah yang terus menerpa, Alina justru semakin yakin pada Hadi. Setiap malam, ia mengingat kembali saat-saat pria itu menenangkannya, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan semangat yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Di saat dunia memandang Hadi sebagai penipu, Alina melihat ketulusan yang tak bisa dibohongi. Jika bukan karena dia, bisiknya lirih pada dirinya sendiri, aku sudah menyerah hidup. Hati Alina kini tak lagi sama. Rasa hormat dan rasa terima kasih yang dulu ia rasakan terhadap Hadi perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan itu mengalir begitu saja, seperti benih yang tumbuh di tengah tanah kering dan retak. Meski ia tahu status sosial mereka bagaikan langit dan bumi, hatinya tak bisa mengingkari kenyataan, ia mulai mencintai pria itu. Namun cinta itu bukan tanpa beban. Setiap kali ia memandang ibunya atau mengingat ancaman pamannya, dada Alina terasa sesak. Mereka pasti tak akan pernah menyetujui hubungan seperti ini. Bagaimana mungkin, keluarga terpandang menerima seorang buruh bangunan sebagai pendamping putri mereka? Bayangan itu menakutinya,
tapi juga membuat tekadnya semakin keras. Di sisi lain, Hadi sendiri mulai merasakan gejolak yang tak ia sangka. Ia datang untuk menolong, bukan untuk jatuh cinta. Namun tatapan mata Alina, senyumnya yang kini mulai kembali, dan keberaniannya melawan ketidakadilan, membuat hatinya perlahan luluh. Ia menahan perasaan itu dalam diam, takut mengganggu proses penyembuhan, namun di dalam hatinya, benih cinta itu juga tumbuh. Suatu sore, saat hujan turun dengan lembut, Alina memandang Hadi yang sedang memijat pelan kakinya. Air matanya mengalir begitu saja. "Hadi," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tidak peduli apa kata mereka. Jika bukan karena kau, aku sudah berhenti berjuang. Aku ingin kau tahu itu." Kata-kata itu membuat tangan Hadi terhenti. Ia menatap Alina, matanya memancarkan emosi yang bercampur antara haru dan takut. Hadi menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Nona," jawabnya lirih. Namun dalam hatinya, ia ingin berteriak bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Tapi ia tahu, mengucapkannya sekarang hanya akan memperkeruh keadaan. Ia memilih menahan perasaan itu, demi menjaga kesucian niatnya. Alina, meski tidak mendapat jawaban yang ia harapkan, justru merasa semakin yakin. Ia merasakan kehadiran Hadi bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya, lebih dari semua orang yang pernah ia kenal. Dan itu membuatnya semakin bertekad untuk melawan semua fitnah dan tekanan yang datang. Malam itu, Alina menatap langit melalui jendela kamarnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan fitnah menghancurkan satu-satunya orang yang telah memberinya harapan. "Aku tidak akan menyerah pada mereka. Tidak pada ibuku, tidak pada pamanku. Aku akan melindunginya, sama seperti dia melindungiku," bisiknya pada diri sendiri. Hari itu menjadi saksi yang tak akan pernah terlupakan. Di ruang tengah yang luas, keluarga besar berkumpul dengan tatapan penuh kecurigaan. Mereka ingin melihat bukti apakah ucapan Alina selama ini hanya delusi belaka. Derajat, sang paman, bahkan sudah bersiap dengan senyum sinis, yakin bahwa keponakannya akan mempermalukan diri sendiri. Namun Alina, dengan hati berdebar, justru merasa inilah saat yang ditentukan takdir. Hadi berdiri di sisinya, wajahnya menegang tapi penuh doa. "Kau bisa, Nona, jangan ragukan dirimu," bisiknya lembut. Alina menutup mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam, lalu merasakan kembali energi di kedua kakinya, sesuatu yang dulu ia kira tak akan pernah kembali. Ia mengulurkan tangan, menyingkirkan selimut yang menutupi tubuhnya, lalu memegang sandaran kursi roda dengan mantap. Semua mata tertuju padanya. Ruangan seakan hening, bahkan detak jam dinding terdengar begitu keras. Dengan penuh perjuangan, Alina menekan telapak kakinya ke lantai. Lututnya bergetar hebat, tubuhnya hampir oleng, namun Hadi dengan sigap menahan bahunya tanpa mengendalikan. "Bukan aku, tapi kau sendiri," ucapnya, memberi kekuatan. Dan saat itu terjadi, perlahan tapi pasti, Alina berdiri. Para pelayan menutup mulut mereka, ibunya terisak, sementara Derajat terbelalak tak percaya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menembus ribuan tembok putus asa yang pernah mengurungnya. Meski hanya beberapa langkah kecil, itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan sebuah keajaiban. Air mata membasahi pipi Alina. Ia berjalan ke tengah ruangan, tubuhnya gemetar, namun wajahnya bersinar penuh keyakinan. Setiap langkah adalah jawaban doa, setiap derap adalah bukti bahwa ia tidak lagi terpenjara oleh kursi roda. Hadi menunduk haru, tak sanggup menahan rasa bangga bercampur syukur yang membuncah di dadanya. "Inilah lelaki yang mengubah hidupku," ucap Alina dengan suara bergetar namun lantang. Kalimat itu bagai petir yang menghantam ruangan. Semua orang terpaku, sebagian menitikkan air mata, sebagian lagi hanya bisa menelan rasa malu. Paman Derajat menggertakkan giginya, sadar bahwa rencananya kini hancur lebur oleh kenyataan yang tak bisa ia bantah. Alina menatap keluarganya dengan penuh keberanian. "Selama ini kalian meragukannya, menuduhnya, bahkan menghina ketulusannya. Tapi lihatlah, bukan dokter, bukan uang, bukan doa-doa kosong kalian yang membuatku berdiri. Lelaki sederhana ini yang memberiku harapan. Jika kalian menentangnya, itu berarti kalian juga menentang hidupku sendiri." Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan yang belum pernah keluar sebelumnya. Hari itu bukan hanya langkah pertama Alina secara fisik, melainkan juga langkah pertama dalam perjalanan baru hidupnya.
Sebuah perjalanan tentang cinta yang menentang status sosial, keberanian melawan intrik keluarga, dan keajaiban yang lahir dari ketulusan hati. Di mata Alina dan Hadi, hari itu bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari sebuah kisah besar, kisah mereka, yang baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.